Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Putra dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit materi PowerPoint saya mengenai kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Pada materi di PPT saya akan menjelaskan dua kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, yaitu devaluasi nilai mata uang dan deklarasi ekonomi. Dimulai dari devaluasi mata uang. Secara umum, devaluasi nilai mata uang yaitu suatu tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter dengan mengadopsi nilai tukar tetap. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah resmi melakukan penurunan nilai mata uang dari nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 diturunkan menjadi Rp100 dan Rp50. Kemudian dengan diikuti kebijakan ini, pemerintah juga melakukan pembukuan simpanan terhadap bank-bank yang nilainya melebihi Rp25.000. Dengan adanya devaluasi nilai mata uang ini, tujuannya adalah menekan laju inflasi yang sangat tinggi dan mengurangi uang yang beredar di kalangan masyarakat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia lainnya adalah dengan membentuk Panitia 13. Panitia 13 ini meliputi anggotanya ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota musyawarah pembantu pimpinan revolusi, pimpinan DPR, dan juga DPA. Dengan dibentuknya Panitia 13 ini, maka pemerintah melahirkan sebuah konsep deklarasi ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 yang dikenal dengan berdikari atau berdiri pada kaki sendiri. Tujuan dengan adanya pembentukan deklarasi ekonomi ini adalah menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme dan kolonialisme Barat. Dengan dibentuknya deklarasi ekonomi ini, maka secara langsung ekonomi berada di bawah kendali pemerintah seutuhnya, atau bersifat sentralistik berpusat pada satu orang, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian pada bulan September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan deklarasi ekonomi dengan alasan sedang berkonsentrasi pada konfrontasi Malaysia. Nah, dari dua kebijakan ekonomi pada demokrasi terpimpin tersebut, pemerintah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia. Mengapa? Karena pemerintah tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk melakukan beberapa proyek besar-besaran atau proyek mercusuar, diantaranya yaitu pembangunan Monumen Nasional atau Monas, pembangunan Stadion GBK untuk dilakukannya Asian Games keempat pada tahun 1962. Akibatnya dari proyek besar-besaran ini, kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara, sehingga mendorong pemerintah melakukan dana revolusi dengan cara melakukan pungutan terhadap perusahaan dan perseorangan yang memperoleh fasilitas kredit antara 250 juta sampai 1 miliar. Kemudian dampak dari kebijakan dana revolusi ini yaitu ekonomi semakin merosot yang ditandai dengan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah melakukan devaluasi mata uang kembali dari Rp1.000 uang lama diganti dengan Rp1 uang baru, dan diikuti dengan pengumuman kenaikan BBM. Dengan adanya devaluasi mata uang ini dan pengumuman kenaikan BBM, maka memicu reaksi penolakan mahasiswa dan masyarakat yang disebut dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Sekian presentasi PPT saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.